Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan kembali membahas kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi adik-adik diharapkan mendengar dengan baik kisah tentang Nabi Ibrahim. Ayo kita mulai menjelaskan. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Padang Arafah, wilayah kerajaan Babylon. Sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Mereka menyembah patung-patung yang merupakan buatan manusia. Salah satu pemahatnya adalah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Ayahnya juga ikut menyembah berhala yang dibuatnya sendiri. Nabi Ibrahim selalu ingin memberontak dengan apa yang dilakukan ayah dan masyarakat lainnya. Suatu ketika, ayah Ibrahim menyuruhnya untuk menjual patung-patung itu, tetapi berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Suatu hari Nabi Ibrahim ingin mencari siapakah penguasa alam raya ini. Siapa yang sebenarnya pantas disembah, pantas menjadi Tuhan. Ketika malam tiba, ia melihat bintang dan dia berpikir mungkin ini Tuhanku. Kemudian ia melihat lagi bulan dengan cahayanya yang indah. Dia kembali berpikir, mungkinkah ini Tuhanku? Bulan ini lebih besar. Kemudian bulan pun lenyap di telan pagi. Setelah itu Nabi Ibrahim melihat matahari yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim kembali berpikir, pasti inilah Tuhanku. Dia lebih besar daripada bulan dan bintang. Namun ternyata matahari pun lenyap di telan gelapnya malam. Dia menemukan kesimpulan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam ini dan berkata dalam hati, Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan semua yang ada di muka bumi ini. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya sendiri. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, terlebih dahulu dia mengajak ayahnya untuk tidak menyembah berhala. Nama ayahnya adalah Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam memperingatkan ayahnya dengan lemah lembut agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyembah berhala. Namun akan tetapi ayahnya tidak mengikuti ajakannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dia tetap pada pendiriannya menyembah berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Dalam masyarakat Babilonia terdapat tradisi yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Inilah kesempatan yang diambil Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang biasanya disembah masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan 2 berhala besar yang dijadikan bukti bahwa berhala besar tersebut yang menghancurkan berhala lainnya. Nabi Ibrahim mengalungkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut ke leher 2 berhala besar yang tersisa. Raja Namrud murka. Setelah Raja Namrud dan para kaumnya kembali, mereka terkejut melihat berhala-berhala yang selama ini disembah hancur berantakan. Maka tuduhan tersebut langsung jatuh pada Nabi Ibrahim. Akhirnya dia dipanggil. Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim menjawab dengan tenang, bukan, aku yang menghancurkannya.
Raja Namrud semakin tidak percaya karena telah banyak bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, agar terbukti siapa yang melakukannya, kalian tanya saja dua berhala yang besar itu. Mereka lah yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Terbukti kapaknya masih tergantung di lehernya. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud berkata, wahai Ibrahim, kamu sungguh aneh. Mana mungkin patung itu dapat menghancurkan berhala? Mana mungkin bisa merusak berhala-berhala yang lain? Yang diajak bicara saja tidak bisa. Kamu jangan bercanda. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, hei Raja, siapa sebenarnya yang lebih aneh, kamu atau aku? Sudah tahu berhala-berhala tersebut tidak dapat berbicara dan tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa masih saja kamu sembah? Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar selama ini mereka telah menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Kemudian Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya. Api mulai menjalar, akan tetapi Nabi Ibrahim tetap tenang, hatinya bertawakal. Ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ketika api menyala semakin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Dengan izin Allah, Nabi Ibrahim tiba-tiba keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat. Dengan kejadian itu, semakin banyak masyarakat yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Itulah tadi penjelasan singkat dari kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bagi kita semua agar senantiasa meneladani sifat dari Nabiullah Ibrahim, nabinya Allah Nabi Ibrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.